Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang sebuah breaking news, yaitu rencana pengambilan sumpah WNI dari Miss Hilgers dan juga Eleanor Reynders yang akan dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda, tepatnya di kota Den Haag. Ini adalah berita yang luar biasa teman-teman, karena seperti yang kita ketahui bahwa Komisi 3 dan juga Komisi 10 DPR telah menyetujui proses naturalisasi dari dua pemain keturunan Indonesia ini. Artinya sekarang akan lanjut ke rapat paripurna, setelah itu ke keputusan presiden yang kita kenal juga dengan istilah Kepres, dan kemudian lanjut ke pengambilan sumpah warga negara Indonesia dan tentunya perpindahan federasi. Nah, semua ini harus dilakukan sebelum ditutupnya pendaftaran pemain untuk pertandingan lawan Bahrain. Yang jika saya tidak salah, batasnya itu adalah pada tanggal 24 September yang jatuhnya awal pekan depan. Artinya segala bentuk proses yang tersisa dari naturalisasi dua pemain ini harus dilakukan secara cepat. Maka itu sekarang ada langkah yang akan diambil untuk mengirimkan Dirjen Administrasi Hukum Umum, kalau nggak salah ya, yang akan dikirim ke Belanda untuk proses pengambilan sumpah dari dua pemain keturunan Indonesia yang kita tahu adalah dua pemain yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia untuk dua pertandingan pada bulan depan nanti lawan Bahrain dan juga lawan China. Jadi sekarang di era ketua umumnya adalah Pak Erick Thohir, kita lihat ya, segala sesuatunya bisa diakselerasi untuk kepentingan tim nasional Indonesia. Jadi bukan untuk ya dalam tanda kutip cari muka atau juga cari popularitas. Artinya sekarang kita bisa melihat bahwa kerja dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir adalah untuk membentuk timnas yang kuat. Buat apa membentuk timnas yang kuat? Ya agar timnas kita punya peluang yang lebih besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa untuk Piala Dunia yang akan datang pada tahun 2026 kan slot atau jatah bagi wakil dari Asia ditambah. Artinya inilah momen terbaik bagi timnas kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, kembali ke dua pemain tambahan di skuad timnas Indonesia kita, tentu ini adalah dua pemain yang memang punya kualitas. Saya sudah pernah jelaskan sebelumnya kan, Miss Hilgers yang bermain di Liga Eredivisie bersama klubnya yang merupakan klub papan atas kan, FC Twente ya, dan juga timnya akan bermain di kompetisi antar klub Eropa yaitu Europa League, dan memang dia adalah pemain inti dan pemain yang berkualitas lah. Saya pikir pemain seperti Miss Hilgers kalau nanti diturunkan juga di pertandingan lawan Jepang ya kita harapkan dengan dia berduet bersama J. Itses ya, lini pertahanan kita akan semakin solid lagi ya. Kemudian kita tahu ada juga Rizky Ridho. Sedangkan Eleanor Reynders yang bermain di Zwolle ya. Nah, yang bermain di Zwolle juga adalah salah satu pemain yang diharapkan bisa mengisi salah satu slot di lini depan. Karena kita tahu bahwa salah satu masalah dari timnas kita adalah dari segi produktivitas gol. Apalagi dalam dua pertandingan awal hanya bisa mencetak satu gol dari Ragnar Oratmangun. Artinya ya tidak salah juga memilih Eleanor Reynders yang kita tahu adalah saudara dari Tijani Reynders yang sekarang membela AC Milan, yang klubnya baru kalah ya dini hari tadi ya lawan Liverpool ya. Jadi ya disinilah sekarang kita melihat adalah momen terbaik bagi tim nasional kita. Jadi dengan penambahan dua pemain ini akan ada 14 pemain diaspora Indonesia teman-teman yang menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia. Belum termasuk Elkan Baggett yang kita tahu sedang tidak dipanggil oleh Sintayong, dan juga belum termasuk Maklok, pemain asing yang lama bermain di Indonesia kemudian dinaturalisasi agar bisa menjadi warga negara Indonesia untuk membela tim nasional Indonesia. Berarti persaingan untuk bisa menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia akan semakin ketat. Untuk apa sih persaingan semacam ini? Ya agar pemain terbaiklah yang dipilih untuk menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Agar pemain yang bisa memberikan 110% di atas lapangan, yang bisa memberikan kontribusi yang akan dipilih oleh Sintayong. Dan saya yakin semua pemain yang dipilih untuk dinaturalisasi adalah melalui persetujuan juga dari Sintayong. Karena dialah pelatihnya. Dia yang harus melihat dulu pemain tersebut mainnya seperti apa. Dan kalau nggak salah Miss Hilgers ini
sudah dari dulu Shin Tae-yong menyatakan sudah setuju agar Miss Hilgers ini juga bisa menjadi warga negara Indonesia. Kenapa saya menaikkan intonasi saya? Karena inilah pemain yang bagus, teman-teman. Setelah sekarang kita ada Jay Itzes yang kita harapkan dia bisa berduet dengan Miss Hilgers. Dua pemain yang bukan grade A, tetapi nih catat dan dengar, grade A+. Belum lagi ada Martin Paes di lini pertahanan. Dan bagi saya Rizky Ridho juga adalah pemain grade A+. Tenang banget pemain ini. Dan dia juga permainannya mulai lebih baik lagi, mulai lebih percaya diri lagi sejak dia bermain bersama Jay Itzes. Kita lihat setiap kali bola itu sudah lolos dari Jay Itzes, maka akan ada yang namanya Rizky Ridho. Dan memang kita semua menginginkan agar Rizky Ridho bermain juga di luar negeri, tapi kan nggak semudah itu. Karena banyak juga pemain-pemain kita yang coba bermain di luar negeri, tapi ternyata tidak mendapatkan menit bermain, kemudian juga mengganggu performa mereka. Jadi ya Rizky Ridho pun harus bersabar dan menunggu nanti. Dan mungkin juga sekarang sudah ada tawaran kepada dia. Tapi kalau klub tersebut tidak bisa menjamin menit bermain bagi Rizky Ridho, maka sebaiknya dia tetap bermain di Liga 1 dulu. Tapi nanti pada saatnya ada klub yang menjamin bahwa dia akan mendapatkan tempat, tentu dia juga harus membuktikan ya bahwa dia memang punya kualitas untuk bisa bermain sebagai pemain inti di tim tersebut. Tim manapun itu, ya kalau bisa ke Jepang atau Korea, kalau enggak ya ke Australia juga menurut saya nggak ada salahnya juga. Seperti sekarang kan Rafael Strijk memilih untuk bermain di Brisbane Roar kan. Australia juga kita tahu Brisbane Roar itu fasilitasnya luar biasa kan. Salah satu klub besar di Australia saat ini. Dan pemiliknya juga adalah pengusaha dari Indonesia. Tapi poinnya dengan adanya Miss Hilgers dan juga Eleanor Reinders, artinya peluang dari tim nasional kita untuk lolos ke Piala Dunia bukan sekedar mimpi saja. Artinya peluangnya akan semakin besar. Memang tergantung juga nanti adaptasi dari Miss Hilgers dan juga Eleanor Reinders. Tapi sebelumnya juga kita tahu Tom Hee, Ragnar, Jay Itzes, Kelvin Verdong, Nathan Choaon, Ivar Jenner, mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa langsung memberikan performa terbaik mereka. Ya artinya baik Miss Hilgers dan juga Eleanor Reinders sudah tahulah kurang lebih seperti apa peran mereka di tim nasional Indonesia, apalagi sebelumnya mereka juga sempat mengikuti latihan, ya kan, sebelum pertandingan lawan Australia. Jadi ya sekarang ini sudah kelihatan nih tracknya kemana? Tracknya dari timnas kita adalah untuk bisa mendapatkan sebanyak mungkin pemain keturunan Indonesia. Dan ini bukan hal yang salah, ini bukan hal yang diharamkan, sama sekali enggak. Karena tidak melanggar aturan FIFA dan juga tidak melanggar aturan dalam negeri kita. Kan sudah pernah saya berikan contoh kan di konten sebelumnya. Ada juga timnas negara-negara lain yang juga meminta para pemain keturunan mereka untuk membela tim nasional mereka. Ya, tim nasional negara leluhur mereka. Meskipun sebelumnya juga mereka pernah membela tim nasional negara lain di level U21 atau juga U17, but it's okay, gak ada masalahnya. Bahkan Brahim Diaz tuh, pemain keturunan Maroko yang sekarang bermain bagi tim nasional Maroko senior, yang telah mencetak 2 gol bagi tim nasional Maroko di ajang kualifikasi untuk lolos ke Piala Afrika. Dia tuh sebenarnya kan lahirnya kan di Spanyol. Dan dia sempat juga loh membela tim nasional Spanyol senior ya, 1 kali ya. Dan kemudian dia masih bisa pindah dan membela tim nasional Maroko meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama karena ya itu soal proses administrasinya. Tapi akhirnya bisa, sama juga seperti Martin Paes kan. Akhirnya bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Ya artinya pada saat negara-negara lain juga mereka coba untuk mendapatkan pemain-pemain keturunan mereka yang memang punya kualitas. Jadi jangan sampai para pemain keturunan ini kualitasnya kalah dengan para pemain yang sekarang bermain di liga domestik. Kan nggak bisa seperti itu. Dan mereka ini kan dinaturalisasi bukan untuk kepentingan klub, enggak, tapi untuk kepentingan negara, untuk membela negara, untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Maka itu sekarang kalau kita lihat di sosial media, ada banyak sekali pembahasan tentang tim nasional Indonesia yang performanya juga mengagetkan mereka semua. Dan memang sudah ada rumor juga akan ada tambahan pemain-pemain diaspora Indonesia. Gak ada masalah menurut saya, tambah saja. Maka itu saya akan membuat tuh postingan di IG story saya bahwa kemungkinan nih teman-teman tahun depan di skuad timnas kita akan ada 20 pemain diaspora Indonesia. Bagus kan? Artinya semua yang berkualitas. Memang
akan menyulitkan para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik untuk menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Tapi persaingan itu kan juga akan terjadi di antara para pemain keturunan ini. Jadi gak begitu simpel bagi mereka untuk bisa menjadi bagian dari skuad, kemudian bermain sebagai pemain inti, gak bisa seperti itu. Ini tim nasional, bukan level klub. Dan Shin Tae-yong yang memutuskan pemain mana yang bisa bermain sebagai starter, pemain mana yang nanti akan dia masukkan sebagai pemain pengganti, atau pemain mana yang akan dia taruh dalam posisi standby. Ini bagus, jadi akan ada persaingan daripada pemain keturunan yang kita punya tuh hanya 4 atau 5 dan mereka mau tidak mau harus dimainkan terus. Kan nggak bisa seperti itu. Lebih baik ada belasan seperti ini. Atau nanti kalau bisa puluhan. Biar mereka bersaing, jadi menciptakan persaingan yang sehat. Dan kemungkinan dengan adanya Eliano berarti akan semakin sulit bagi Marcelino Ferdinand atau Dimas Derajat atau juga Ramadan Sananta menjadi bagian dari lini depan tim nasional Indonesia. Tapi mereka juga nanti harus bersaing. Jadi jika mereka bisa bersaing dengan baik, mereka bisa memberikan performa yang terbaik bukan saja pada saat latihan, tapi juga nanti pada saat diturunkan, ya nanti sulit juga Eliano untuk masuk ke lineup. Jadi gak ada like or dislike dari Shin Tae-yong. Ini yang perlu kita pahami, masukin ke otak kita semua. Jadi kita gak membuat narasi-narasi yang negatif, ya kan? Jadi kita juga gak kelihatan goblok gitu pada saat kita memberikan narasi-narasi yang negatif. Karena capek banget saya melihat narasi-narasi yang negatif tentang para pemain diaspora Indonesia ini. Padahal inilah kesempatan kita untuk bisa meminta mereka membela negara. Dan kita seharusnya merasa bangga. Ada pemain yang lahir di Belanda, besar di Belanda, tapi kemudian memilih membela tim nasional Indonesia. Dan mereka ya secara regulasi atau juga secara aturan dalam negeri harus melepas kewarganegaraan mereka yang mereka pegang sebelumnya dengan menjadi warga negara Indonesia. Kenapa gak kita bangga? Ada yang mau menjadi warga negara Indonesia, ada yang mau mengharumkan nama Indonesia di level internasional. Seharusnya kita bangga dong. Jangan kita membuat atau memicu sebuah perdebatan, karena inilah efek dari globalisasi. Tapi selain itu juga harus ada yang namanya pembinaan pemain usia muda, yang sebetulnya kan sudah juga dilakukan dari dulu. Tapi kita lihat kemana. Kelas 2013, tim nasional U19 yang menjadi juara Piala AFF, kemana mereka? Pada saat mereka masuk ke level senior kan mereka juga tidak bisa perform secara konsisten. Jadi pembinaan itu sebetulnya sudah ada sejak lama, bukan artinya baru sekarang akan dilakukan. Cuman kan tergantung juga kepada para pemain. Nah, dengan adanya juga beberapa pemain keturunan di level Timnas U20 dan juga di level Timnas U17 adalah untuk juga sharing ilmu mereka kepada para pemain kita yang menjadi bagian dari grassroots kita secara domestik. Ya, jadi seperti itulah kira-kira sekarang konsepnya dari PSSI, dan lagi-lagi saya ingin katakan tidak ada salahnya sama sekali. Kalau ada yang menganggapnya salah, biarkan dia memberikan pendapatnya dan kita juga tidak perlu menganggapnya. Ya kan, karena kita tahu bahwa sekarang tim nasional kita sedang begitu ya, meroket. Jadi grafik performanya sedang naik. Nah, di belakang kamera ini ada istri saya yang juga kreator dari channel YouTube Triple B. Dari tadi tuh dia ingin mengatakan sesuatu. Oke, silakan, singkat, padat dan juga jelas. Halo teman-teman, ini cuman saya mau kasih tahu ya, nanti kan membayangkan komen ya, itu bungnya tangannya ada apa, ini kena chat ya teman-teman. Jadi jangan bilang ada apa gitu. Kena di mana chat? Ya, ada. Oh, di bawah. Oh, karena okay. Ini kita videonya iya. nggak ada cut ya teman-teman, jadi langsung kita bikin, terus langsung pasang gitu, nggak ada cutnya. Jadi saya mau kasih tahu ya. Studio baru kapan? Ya sebentar lagi kan. Sebentar lagi. Nggak bisa cepat gitu. Udah panggil orangnya kan kita? Iya, kita lagi ini jadi soundproof gitu. Jadi harus pakai peredam. Jadi nggak bisa sembarangan gitu panggil orang terus bikin kan. Iya, kita lagi cari yang memang dan harga juga penting kan. Nah, terus harganya juga kan kalau panggil orang kan nggak segini kan belum ada cocok gitu. Kita lagi ini ya teman-teman, pasti kita tapi juga. Kita harus berterima kasih juga dong kepada teman-teman yang support ya kan. Support kita, terus nanti kita kasih itu juga hadiahnya. Udah ya, hadiah. Oke, jadi sampai di sini saja teman-teman konten ini, dan sudah pasti kreator dari channel YouTube Triple B akan nanti muncul pada saat sudah jadi studio baru dari Bola Bung Binder. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.